Sebelum kita memulai materi yang akan kita pelajari hari ini, dimohon teman-teman untuk mengikuti beberapa langkah berikut ini. Baik, apakah sudah selesai? Jika sudah, kami persilahkan teman-teman untuk memejamkan mata. Saat memejamkan mata, sugestikan kepada diri teman-teman dengan kata-kata positif bahwa materi yang akan saya pelajari hari ini adalah materi yang dapat saya kuasai dengan baik nantinya. Silahkan mulai memejamkan mata selama 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Desi Nuraini Rahmawati, Monika Lariza, dan Ravenska Fania akan mempresentasikan materi mengenai Syntagma und Caesur, Rhetorische Figuren und das lyrische Ich. Syntagma berasal dari bahasa Yunani yang berarti meletakkan bersama-sama di dalam sebuah kalimat. Pada slide tersebut, teman-teman dapat melihat kedua contohnya. Contoh yang pertama, kata ich tidak dapat dipasangkan dengan bis, melainkan ich dipasangkan dengan bin. Begitupun dengan yang lain. Misal, ich bin, du bist, wir sind, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang kedua, Studenten trinken gerne Bier. Nah, trinken di sini berpengaruh terhadap studentennya, berpengaruh terhadap subjeknya. Jadi tidak bisa kita menggunakan trinks ataupun trink. Selanjutnya, Caesur berasal dari bahasa Latin Schnitt yang berarti penggalan atau pemenggalan. Caesur tidak selalu ada pada puisi. Sebagai penandanya, biasanya terdapat tanda baca seperti koma, titik, titik koma, dan garis miring. Caesur sendiri terdapat 3 jenis. Teman-teman dapat membaca jenisnya pada slide berikut. Untuk menentukan pemenggalan, kita harus menentukan metronya terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita harus memastikan silbanya terlebih dahulu juga. Rhetorische Figuren dalam bahasa Indonesia disebut juga majas, dan dalam bahasa Jerman sendiri terdapat 4 kategori utama Rhetorische Figuren, yakni Klangfiguren, Wortfiguren, Satzfiguren, und Sinnfiguren. Klangfiguren merujuk pada bentuk suara dari suatu kata atau bentuk akustik dari suatu kalimat. Zum Beispiel, Alliteration, Anaphor, Epiphor, und Schleichreim. Kategori kedua, Wortfiguren, merujuk pada makna dan makna kata tunggal atau urutan kata yang diulang atau bervariasi. Zum Beispiel, Hyperbel, Litotes, Personifikation, und Klimax. Yang ketiga, Satzfiguren atau yang biasa kita sebut sebagai Grammatische Figuren, yaitu penyimpangan dari penggunaan bahasa yang benar secara sintaksis atau dari urutan kalimat yang benar. Zum Beispiel, Chiasmus, Ellipse, Hypotext, Parallelismus. Terakhir, Sinnfiguren atau Gedankenfiguren, yakni figur pemikiran. Contohnya, antites, ironi, dan oksimoron.
Das lyrische Ich disebut juga ego liris atau ego generik. Ego liris mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman, suasana hati, pengamatan, dan realisasi. Jika pada cerita disebut Erzähler, narator, atau pencerita, dalam puisi disebut Das lyrische Ich. Das lyrische Ich ini tidak sama dengan autor. Jika penulis adalah seorang pencipta, namun Das lyrische Ich adalah orang yang berbicara dalam puisi. Agar lebih mudah, dibagi menjadi dua, yakni singular dan plural. Personal pronomen singular contohnya ich, dan yang plural adalah wir. Possessive pronomen singular contohnya mein, dein, mir, dir. Untuk yang plural, unser, euer. Terdapat dua macam das lyrische Ich. Yang pertama, erkennbare Figur. Yang kedua, neutralen Sprecher. Untuk yang pertama, erkennbare Figur adalah orang yang berbicara disebutkan secara jelas dalam puisi. Contohnya, ein Kind, ein Mann, dan eine Frau. Sedangkan yang kedua, neutralen Sprecher adalah orang yang berbicara dalam puisi tidak dikenal atau tidak disebutkan namanya. Contoh, ich yang tidak disebut secara rinci. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan materi yang kami sampaikan kurang jelas. Cus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.